Hari ini kebetulan saya kedatangan tamu calon siswa saya, Rosdia. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Jadi di sini Rosdia adalah calon siswa pertama wanita di tempat kita. Ya, dia akan menanyakan apa saja sih syaratnya dan bagaimana menjadi kapal pesiar. Oleh sebab itu, saya silakan untuk adik saya atau teman saya, Rosdia, untuk bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya Rosdia. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak, tentang kapal pesiar. Pertama, kalau misalnya saya mau jadi kru kapal pesiar, saya kan wanita ya, Pak? Ya. Bisa ya, Pak? Bisa. Dan apa aja syaratnya, Pak? Oke, kalau di kapal pesiar itu tidak dibatasi oleh gender, pria atau wanita, karena di semua departemen pasti ada pria dan wanita. Baik itu di dining room, ya, admin department, housekeeping, entertainment apalagi, ya, bar juga itu pasti ada. Ya, kalau persyaratannya pastinya ada persyaratannya, karena untuk ke kapal pesiar itu siswa sudah mengikuti pelatihan. Contohnya seperti tempat kita ini di lembaga pendidikan kapal pesiar dan hotel school ketika kuliah. Ya, lama proses tergantung dari siswa yang akan kita interview pertama. Ada extension program ekspres 1 bulan, 3 bulan, dan 5 bulan. Itu untuk pengenalan dasar. Kemudian yang diperlukan adalah siswa kita harus sudah dapat bekerja atau ada pengalaman kerja di hotel minimum 6 sampai 2 tahun. Kira-kira ada lagi? Iya, Pak. Kemudian, Pak, dokumen apa saja yang harus saya persiapkan Di kapal pesiar? ya, di kapal pesiar? Oke, pastinya. Tadi kan sudah saya bilang harus ada pengalaman kerja hotel ya. Oh iya. Kemudian untuk bekerja di kapal pesiar itu secara mutlak dan wajib itu harus punya BST. BST itu apa, Pak? BST itu apa ya? BST itu dari Basic Safety Training. Setelah BST pastinya kita akan buat paspor, buku pelaut. Oh iya. Setelah dokumen ini lengkap, nanti akan ada interview dari agensi yang sudah bekerja sama dengan kita, lembaga pendidikan, dengan agent. Nah, nanti akan interview pertama oleh pihak agensi. Saya kan lulusan SMA Pak, bisa mendaftar? Bisa, untuk semua user tidak masalah. Tapi umumnya untuk umur yang diharapkan adalah 21 tahun ke atas. Itu kenapa harus 21 tahun, kan masih jadi pertanyaan ya? Iya, Pak. Kenapa gitu ya? Iya, Pak. 21 tahun itu karena American law alkoholnya itu starting from 21 years old baru bisa mengkonsumsi alkohol. Ada yang bertanya tentang itu? Kalau umur 21 ke atas itu nggak ada batasnya ya, Pak? Mau Nggak ada 30, 40? Nggak masalah. Ya. Kenapa harus 21 tahun? Karena yang namanya kita di kapal pesiar pasti berhubungan dengan alkohol. Ya, pasti kamu juga akan ikuti training, apalagi di departemennya F&B, Food and Beverages, Food and Bar, itu pasti akan berhubungan dengan alkohol. Dan kamu harus tahu, karena nanti pada saat kita di restoran, kita harus tahu namanya food pairing. Apa makanan apa yang cocok dengan minuman apa. Kamu akan merekomend itu sama tamu-tamu, baik itu wine, liquor, atau bush. Ya, nah, apalagi di bar, kamu juga nanti harus tahu rekomend sama tamu kamu di bar minuman mana yang kamu rekomend dan cocok buat mereka. Kalau untuk minuman alkohol di umur 21 tahun. Nah, setelah kamu lulus dari interview agency, biasanya kita akan ada interview kedua. Ya, interview kedua itu biasanya user. User itu dari mana datangnya? Datangnya dari pihak perusahaan yang akan menerima kamu bekerja di kapal pesiar. Ya. Perusahaan apa saja banyak. Ada Disney, ada Royal Caribbean, Celebrity, Norway, hampir seluruh perusahaan kapal pesiar user akan interview kamu.
Kalau user itu apa Pak? Dan di mana saya harus ketemu user? Oke, kalau user itu biasanya perwakilan dari kapal pesiar atau kantor pusat mereka. Iya. Ya biasanya datang ke kita tuh HRD-nya atau dari head department. Contohnya dari restoran manager, kalau di kapal kita sebut P30. Kalau dari housekeeping, ya chief housekeepingnya. Kalau dari kitchen ya sosefnya akan datang ke Indonesia. Ya pasti nanti akan jadwalnya akan diinfokan dari agent ke saya, ke lembaga pendidikan, baru saya info kamu kapan kamu interview. Oh, jadi saya interviewnya di sini ya Pak? Iya, bisa di sini, bisa by Skype. Ya, atau Zoom lah istilah sekarang. Ya, nanti setelah lolos itu kita baru dapat jadwal kamu akan berangkat kemana, ke kapal apa, joinnya di kapal apa dan di mana. Begitu guarantee letter itu ada, baru kamu kita sarankan untuk membuat visa. Ya, setelah visa ada, semua bagus, baru kita medical check-up. Kalau menurut Bapak, saya sebagai wanita cocoknya di posisi apa Pak? Tergantung. Kamu hobinya apa? Oh, tergantung hobi Iya, ya? saya tanya dulu hobi kamu apa? Masak Pak? Masak. Kenapa nggak di dapur? Kan di situ adalah passion kamu kan. Ya. Nanti kamu kan jadi cook. Jadi kita bisa ini sendiri ya Pak? Ya, Tergantung nanti user. nanti interview saya akan lihat kebutuhan dari agensi. Tapi bisa juga kalau kamu nunggu cook schedule-nya lama interview, kita sekarang ada untuk umpamanya snack attendant, kamu mau? Snack attendant itu apa Pak? Oke, snack attendant itu apa? Snack attendant itu biasanya kita berikan kepada cewek posisi yang terbawah dari Departemen Utility F&B. Ya. Starternya dari mana? Biasanya jadi staff mess. Dia yang melayani semua kru di cafeteria kru atau kru mess kita biasa sebut. Nah, snack attendant ini tugasnya adalah nanti kita kan ada line buffet. Nah, dia yang mempersiapkan makanan untuk di line. Karena makanan dimasak dari dapur, cook yang masak, kamu yang saya persiapkan di line. Dan itu nggak boleh sampai kosong. Karena kru, kalau passenger satu kapalnya sekitar 3.000, biasanya krunya 1.000 orang. Jadi si cook di dapur akan memasak untuk kebutuhan 1.000 orang. Tugas kamu adalah merefill line buffet untuk 1.000 orang. Dan itu bukan satu makanan, ada beberapa pilihan. Nah Pak, biasanya kan kalau di hotel ada yang kontrak, ada juga yang karyawan tetap. Kalau di kapal pesiar gimana? Oke, nah disitulah bedanya ya. Kan kalau kita kerja di luar itu, di kapal pesiar itu kita kontrak. Oh kontrak, kontraknya berapa lama? Untuk pemula biasanya 6-8 bulan. Singkat banget ya Pak, apa bisa balik modal tuh Pak? Ya, karena gini, kenapa kita kasih kontrak 6-8 bulan? Karena supaya kamu nggak stres kerja di kapal. Oh iya. Karena kita di laut terus gitu ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Stres di kapal dalam arti begini, kalau kamu di hotel, satu hari itu kerja 8 jam, betul? Ya betul. Plus istirahat 1 jam, Ya, berarti total kerja berapa jam? 9. 9 jam. Ya kita oke lah 9 jam sama overtime 1 jam. Kalaupun ada, ya kan? Jumlah tamu di hotel berapa banyak? Paling satu hari berapa sih? Nggak nyampe ratusan, bener nggak? Iya betul Pak. Kalau di kapal kamu sudah pasti punya tamu 3.000 ya 3.000 setiap hari. Bayang nggak? Kamu mau kontrak 1 tahun ngadepin 3.000 tamu setiap hari tanpa libur? Waduh Pak, kayaknya nggak sanggup ya Pak ya? Ya itu makanya kita buat kontrak supaya kamu nggak stres, nggak jenuh, nggak capek. Karena jam kerja kita beda sama di hotel. Gajinya gimana Pak? Kalau gaji udah pasti sesuai dengan yang kamu kerjakan. Contoh, kalau kita di hotel, UMR berapa sekarang? Karyawan hotel UMR 5 juta Pak. 5 juta ya? Iya. Kalau kamu saya kasih 20 juta mau nggak? Mau banget Pak. Kenapa? Gajinya gede. Gede ya? Iya, itulah makanya. Karena kita kan gajinya dolar. Iya. Di Indonesia kamu kerja dengan posisi yang sama, paling kamu mentok di 5 juta. Iya Pak. Bener ya? Betul, Pak. Kalau di kapal pesiar dengan pekerjaan yang sama, kamu dibayar sekitar 1.200 sampai 1.500 dolar. Tinggal kalikan berapa rupiah. Memang jam kerjanya panjang.
Bener nggak? Tapi sesuai ya Pak. Sesuai. dengan Kan gini, kenapa saya bilang worth it atau sesuai? Kalau kamu kerja di sini di hotel, kamu kos nggak? Ya kos Pak. Berapa uang kos kira-kira sebulan? 800 Pak. 800. Iya. Biaya makan kamu Sekitar 1,5 lah Pak. udah berapa itu? 800, 1,5 udah berapa? 2,3. Ya, belum lagi Itu baru yang makan, transport, transport, ya kan? Belum lagi seragam, listrik, air, dan segala macamnya. Dari 5 juta berapa yang kamu sisihkan? yang kadang nggak ada Pak, kadang 1 juta lah. Bagus bisa nabung. Iya. Ya kan? Iya. Kamu punya pacar nggak? Punya Pak. Punya. Belum diajak pacar makan nonton, bener nggak? Iya. Jadi kalau kita kerja di kapal pesiar, semuanya udah difasilitasi oleh perusahaan. Kamar gratis, listrik nggak bayar, air nggak bayar. Apalagi seragam Iya Pak. kita kasih Gratis ya, Pak? Semua gratis. Makan, mau kamu sanggup 1 hari 10 kali makan, restoran kita terbuka 24 jam. Biaya masuknya mahal Pak. Nah, kita bicara segala sesuatu kan pasti sesuai. Kenapa saya bilang mahal? Tergantung dari mana kamu mau pandangnya. Ya, sekarang saya pertanyaan saya kan, kalau kamu kuliah, biaya daftar kuliah berapa? Iya Pak. 100 juta. Uang semester Jutaan juga. puluhan juta. Di kapal pesiar, budget yang kamu persiapkan untuk sebuah dokumen kurang lebih 30-50 juta. Itu sudah termasuk biaya pendidikan. Oh itu udah semuanya Pak? Iya. Oh, gitu. Ya, karena kalau kamu kuliah atau kamu sekolah pasti juga akan bayar kan. Iya betul Pak. Begitu kamu tamat kuliah, emang kamu bisa langsung kerja. Jamin nggak? Enggak Pak, enggak jam. Ya, kalau kita tidak menjamin 100%. Kita lembaga pendidikan, tetapi karena kita sudah bekerja sama dengan agensi-agensi yang dipercaya dan mereka sudah ada MOU dengan perusahaan-perusahaan kapal pesiar, setiap ada permintaan pasti akan dilakukan kepada kita. Jadi peluang untuk kamu kerja lebih besar. Walaupun kamu tamat SMA, Iya. ya, tamat SMA pengalaman kerja di hotel 6-2 tahun, taruhlah 1 tahun kamu bekerja. Teman kamu kuliah 4 tahun plus skripsi 4,5 tahun 5 tahun. Benar nggak? Kamu 1 tahun magang, 3 bulan di kita, 1 tahun 3 bulan, tapi kamu setelah itu bisa menghasilkan duit minimum 15-20 juta. Mana yang lebih baik menurut kamu? Lebih baik yang langsung hasilkan ini Pak. Iya, betul. Walaupun kamu tidak sekolah sampai kuliah, benar? Kamu menyesal nggak? Enggak Pak. Kenapa? Karena yang sekarang dicari lebih banyak ke pengalaman kerja Betul. daripada Dan kamu menghasilkan uang. Bisa nggak kamu sambil kerja di kapal pesiar sambil kuliah? bisa Pak. Caranya Online. online. Saya itu yang saya lakukan juga dulu. Saya koresponden study. Walaupun saya sudah sarjana dari Indonesia, karena untuk menunjang karir saya kuliah koresponden study. Ngambil hotel bisnis manajemen. Karena saya S1 saya di Indonesia, sarjana akuntansi dan manajemen. Tapi di sana saya koresponden study lagi untuk mengenal dunia perhotelan lebih dalam lagi. Jadi kamu jangan takut. Walaupun teman kamu kuliah, tapi dia hanya kuliah minta duit sama orang tua. Iya betul. Kamu di sana kerja, membiayai duit kuliah kamu sendiri dan punya penghasilan lebih. Dari penjelasan Bapak kayaknya saya berminat Pak. Apa Bapak bisa bantu Pak? Pasti. Yang penting syaratnya satu, kan kamu calon siswa baru bayar pendaftaran, Iya Pak. belum bayar uang pangkal, uang pendidikan ya. Iya Pak. Bergabunglah sama kita, saya akan terangkan semua bersama mentor-mentor yang ada di kita tentang cruise line and hotel school. Ya, nanti begitu kamu selesai, pasti akan kita bantu untuk magang di hotel yang sudah bekerja sama dengan kita. Setelah itu kamu masih tertarik, kembali lagi datang ke sini, saya akan bantu untuk proses ke kapal pesiar. Kamu ketemu saya setelah 1 tahun kemudian. Oh, dari sekarang Pak. Setelah kamu selesai pendidikan di Tadika Polri, ya kan? Iya iya Pak. Karena kan segala sesuatu kita harus memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan. Kalau saya kirim kamu ke sana, terus pada interview kamu nggak bisa jawab, yang rugi siapa? Saya Pak. Bukan kamu juga, saya juga malu. Iya. Bener nggak? Iya, Jadi Pak. kalau kamu udah kita didik, kamu ada pengalaman kerja di hotel 6-1 tahun,
kembali lagi ke saya. Kalau Bapak kamu sudah siap, saya akan kontak teman-teman agensi. Kamu akan saya kasih slot untuk dapat berinterview dengan agent dulu ya. Iya Pak. Untuk itu, selama kamu kerja di hotel, perdalamlah bahasa Inggris kamu. Bahasa Inggris baru banget Ya, Pak. kan mungkin kamu bahasa Toraja di kapal. Iya Pak, yes ya. Kan gak ada yang ngerti, bener nggak? Iya betul. Kamu belajar bahasa Inggris, lebih lagi kamu bisa, saya tahu. Nah, tapi harus lebih. Karena berkomunikasi sehari-hari, di sana kita berbahasa Inggris. Jangan sampai nanti kamu di airport mau nanya restoran di mana, loket ini di mana, kamu nanyanya mau pakai bahasa Bingung. bingung, benar nggak? Iya. Jadi perdalam bahasa Inggris sambil bekerja di hotel, ya, pasti. Kemudian ya itu tadi, kalau kamu sudah mantap semuanya, kamu bekerja jangan boros-boros nanti. Iya Pak. Buat apa? Ditabung Pak. Buat Buat orang tua, buat saya juga masa depan. kamu tabung buat ongkos kamu berangkat ke kapal tadi biaya dokumen. Oke. Iya kan? Gak apa-apa, gak apa-apa kan saya mengingatkan. Oh, iya. Boleh bagus membantu orang tua bagus. Tapi yang penting adalah kamu sisihkan untuk biaya dokumen kamu tadi tidak besar. Ya kan? Kan lebih baik kamu mengumpulkan keperluan kamu daripada kamu harus minta sama orang tua. Iya Benar nggak? betul betul. Walaupun kamu seorang cewek, tunjukin bahwa semua saudara-saudara kamu, walaupun kamu perempuan, kamu bisa. Itu cita-cita saya. Kamu jadi kebanggaan orang tua, benar nggak? Jangan laki-laki dulu gitu. Ya kan? Iya betul. Ya, jadi harus siapa? Jadi buat saya, welcome. Kamu sudah mendaftar, jangan hanya daftar saja. Iya Pak. Ikuti kelas Saya kita. mau lanjutkan gitu. Ya, langsung nanti ke bagian kasir ya, Iya. bagian keuangan. Kalau kamu memang benar-benar serius, kamu langsung bayar uang kontrak ini. Oke, jadi kita bisa ketemu nanti di kelas. Siap Pak. Oke teman-teman, terima kasih. Ini adalah salah satu casis kami yang akan mendaftar di lembaga pendidikan kami, Hotel Cruise Line and Hotel School. Jadi harapan saya buat teman-teman lain yang berminat, kami masih ada kesempatan beberapa orang lagi, sekitar 10 orang lagi untuk mendaftar supaya kelas ini dapat kami mulai. Kami tunggu kedatangan dari teman-teman semua. Terima kasih. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat di deskripsi.